Wahyu sebagai seni yang dipelajari dimulai dari abad 5 sebelum Masehi ketika kaum Yunani mengembara dari suatu tempat ke tempat lain untuk mengajarkan pengetahuan tentang politik dengan penekanan terutama pada kemampuan berpidato. Tokoh-tokoh retorika. Georgias adalah seorang guru retorika yang pertama. Protagoras adalah seseorang yang menyatakan bahwa kemahiran berbicara bukan untuk kemenangan melainkan untuk keindahan bahasa. Socrates mengatakan bahwa retorika adalah demi keindahan atau metode dalam berretorika. Isocrates mendirikan sekolah retorika pada tahun 931 sebelum Masehi dengan penekanan pada penggunaan kata-kata dalam susunan yang jernih tetapi tidak berlebih-lebihan. Plato. Menurut Plato, retorika penting sebagai model pendidikan saranan untuk mencapai kedudukan dalam pemerintahan dan mempengaruhi rakyat. Menurut Aristoteles, tujuan retorika membuktikan maksud pembicaraan atau menampakkan pembuktian. Marcus Tullius Cicero menyatakan atau menyarankan bahwa seseorang orator harus mencari bahan-bahan yang akan dibahas, menyusun sistematis bahan-bahan tersebut, mencoba menghafal isi dan mengemukakan persoalan dengan baik. Platur. Dia berpendapat bahwa pidato disampaikan dengan meyakinkan agar dapat dicapai dengan meyakinkan pembicaraan, percaya diri, dan teknik bahasa. Tacitus menyatakan bahwa retorika akan hilang seiring dengan berkurangnya demokrasi. Retorika modern ditandai dengan munculnya Renaissance. Menurut Jalaluddin Rahmat, adanya 3 aliran retorika. 1. Aliran epistemologi membahas teori pengetahuan, asal-usul, sifat, metode, dan batas-batas pengetahuan. 2. Aliran beletris sangat mengutamakan bahasa, segi-segi estetis, pesan, dan kadang-kadang dengan mengabulkan segi informatifnya. 2. Aliran elocusius menekankan pada teknik penyampaian pidato. Tokoh-tokoh retorika modern. James N. Miles, Charles Henry Colbert, William Norwood, Bridges. 4. Alan H. Modern. Retorika Romawi. Pada tahun 480 sampai 370 sebelum Masehi, jika ditinjau dari awal mulanya, adanya ilmu retorika adalah pada 480 sampai 70 Masehi. Yunani menculat tinggi dalam bidang ilmu tersebut. Sampai pada tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi, Romawi turut antusias mengikuti jejak Yunani, meskipun setelah 100 tahun dari masa itu. Pada tahun 40 sampai 44 sebelum Masehi, muncullah seorang negarawan baru, seseorang cendekiawan yang mampu menyempurnakan cara berretorika. Sampai pada tahun 43 sebelum Masehi, pada tahun ini Cicero wafat. Puluhan
Sepeninggalannya, seorang terpelajar lulusan dari Roma mencuat pemikirannya, berretorikanya dengan mengagumi pemikiran Cicero. Retorika abad pertengahan. 1. Runtuhnya kekuasaan Romawi dan perkembangan ajaran Kristen menyebabkan ajaran Kristen retorika terbelakangan. 2. Ajaran Kristen menganggap dengan memeluk agama Kristen, maka orang akan mendapat kebenaran dengan sendirinya. 3. Munculnya ajaran Islam dengan otorator terbaik Nabi Muhammad. Cukup sekian yang saya dapat presentasikan, kurang dan lebihnya ataupun kata-kata yang kurang saya minta maaf. Saya